Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar? Semoga adik-adik selalu diberikan kesehatan dan semoga bahagia selalu. Perkenalkan, nama saya Sigit Hardandi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang analisis sistematika dan kebahasaan karya ilmiah. Materi kelas 11 SLTA pada MAN 1 Karawang. Menganalisis sistematika karya ilmiah. Sebuah karya ilmiah dibuat berdasarkan sistematika penulisan. Berikut ini sistematika penulisan karya ilmiah. Pertama, bagian pembuka meliputi 1. Cover, terdiri dari judul, nama penyusun, nama lembaga pendidikan, dan nama kota. 2. Halaman pengesahan. Dalam halaman ini dicantumkan nama guru pembimbing dan tanggal, bulan, serta tahun persetujuan. 3. Kata pengantar dibuat memberikan untuk gambaran umum kepada pembaca tentang penulisan karya ilmiah. Kata pengantar hendaknya singkat tetapi jelas. 4. Daftar tabel. Tajuk daftar tabel dituliskan dengan huruf kapital semua dan terletak di tengah. 5. Daftar grafik, bagan, atau skema. Pada dasarnya, penulisannya hampir sama seperti penulisan daftar tabel. 6. Daftar singkatan atau lambang. Penulisan sama dengan penulisan daftar tabel, grafik, bagan, atau skema. Kedua, bagian inti karangan meliputi 1. Bagian pendahuluan. Pertama, latar belakang masalah. Memuat alasan penulis mengambil judul itu dan manfaat praktis yang dapat diambil dari karangan ilmiah tersebut. 2. Rumusan masalah. Permasalahan yang timbul akan dibahas dalam bagian pembahasan dan ini ada kaitannya dengan latar belakang masalah yang sudah dibahas sebelumnya. 3. Tujuan. Mencantumkan garis besar tujuan pembahasan dengan jelas serta berkaitan dengan rumusan masalah dan relevansinya dengan judul. 4. Ruang lingkup. Menjelaskan pembatasan masalah yang dibahas. 5. Landasan teori. Berisi prinsip-prinsip teori yang memengaruhi dalam pembahasan. 6. Hipotesis. Berupa kesimpulan atau perkiraan yang dirumuskan dan untuk sementara diterima, serta masih harus dibuktikan. 7. Sumber data atau kajian pustaka. Sumber yang digunakan penulis karangan ilmiah biasanya adalah kepustakaan, berupa hasil observasi, interview, seminar, diskusi, dan sebagainya. Dan 8. Metode dan teknik. Pertama, metode pengumpulan data adalah cara mencari data bagi suatu penulisan. Ada yang secara deduktif dan induktif. Mencari data dapat dilakukan dengan cara studi pustaka, penelitian lapangan, wawancara, seminar, diskusi, dan lain sebagainya. Kedua, teknik penelitian dapat digunakan dengan cara teknik wawancara, angket, daftar kuesioner, dan observasi. Semua itu disesuaikan dengan masalah yang dibahas. Dan ketiga, sistematika penulisan adalah suatu tulisan mengenai isi pokok secara garis besar dari bab 1 sampai bab terakhir atau kesimpulan dari suatu karangan ilmiah berdasarkan landasan teori. Kedua, bagian pembahasan. Bab ini merupakan bagian pokok dari sebuah karangan ilmiah, yaitu masalah-masalah akan dibahas secara terperinci dan sistematis. Jika bab pembahasan cukup besar, penulisan dapat dijadikan dalam beberapa anak bab. Ketiga, kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah gambaran umum seluruh analisis dan relevansinya dengan hipotesis yang sudah dikemukakan, sedangkan saran adalah saran penulis tentang metode penelitian lanjutan, penerapan hasil penelitian,
atau beberapa saran yang ada hubungannya dengan hambatan yang dialami selama penelitian. Dan terakhir, bagian penutup. Bagian penutup terdiri dari kutipan, daftar pustaka, dan catatan kaki. Penulisan kutipan, daftar pustaka, dan catatan kaki berkaitan erat dengan proses pengambilan data untuk kepentingan penulisan karya ilmiah. Kemudian, menganalisis kebahasaan karya ilmiah. Penggunaan bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah antara lain bahasa baku yang tercermin dari pilihan kata atau istilah dan kalimat-kalimat yang efektif dengan struktur yang baku. Adapun ciri kebahasaan karya ilmiah yaitu sebagai berikut. 1. Reproduktif, artinya bahwa maksud yang ditulis oleh penulisnya diterima dengan makna yang sama oleh pembaca. 2. Tidak ambigu, artinya tidak bermakna ganda akibat penulisnya kurang menguasai materi atau kurang mampu menyusun kalimat dengan subjek dan predikat yang jelas. 3. Tidak emotif, artinya tidak melibatkan aspek perasaan penulis. Hal-hal yang diungkapkan harus rasional, tanpa diberi tambahan pada subjektivitas penulisnya. 4. Penggunaan bahasa baku dalam ejaan, kata, kalimat, dan paragraf. Penulis harus menggunakan bahasa mengikuti kaidah tata bahasa agar tulisannya tidak mengandung salah tafsir bagi pembaca. 5. Penggunaan istilah keilmuan, artinya penulis karya ilmiah harus mempergunakan istilah-istilah keilmuan bidang tertentu sebagai bukti penguasaan penulis terhadap ilmu yang tidak dikuasai oleh penulis pada bidang lain. 6. Bersifat dekoratif, artinya penulis dalam karya ilmiah harus menggunakan istilah atau kata yang hanya memiliki satu makna. 7. Rasional, artinya penulis harus menonjolkan keruntutan pikiran yang logis, alur pemikiran yang lancar, dan kecermatan penulisan. 8. Ada kohesi antar kalimat pada setiap paragraf dalam setiap bab. 9. Bersifat straightforward atau langsung ke sasaran. Tulisan ilmiah hendaknya tidak berbelit-belit, tetapi langsung ke penjelasan atau paparan yang hendak disampaikan kepada pembaca. Dan terakhir, penggunaan kalimat efektif. Artinya, kalimat itu padat berisi, tidak berkepanjangan atau bertele-tele, sehingga makna yang hendak disampaikan kepada pembaca tepat mencapai sasaran. Sekian penjelasan pada materi ini. Semoga dapat diterima oleh adik-adik. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.